Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Azizimi Putra Dezifa dengan NIM 1245011116606 dari kelas 4D. Pada video ini saya akan menjelaskan penerapan integrasi store procedure, exception handling, dan transaction control language atau TCL pada MySQL menggunakan studi kasus transfer dana antar rekening. Yang pertama itu yang harus kita ketahui dulu yaitu pengertian TCL. TCL atau Transaction Control Language adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola transaksi database. Perintah utama TCL itu ada start transaction, commit, dan rollback. Tujuan TCL adalah memastikan beberapa operasi database berjalan sebagai satu kesatuan transaksi. Jika salah satu gagal, maka seluruh transaksi dibatalkan. Yang kedua itu yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari store procedure. Store procedure adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di server database dan dapat dipanggil berulang kali. Keuntungannya reusable atau bisa digunakan berulang kali. Kedua itu lebih aman. Yang ketiga itu mengurangi query dari aplikasi. Store procedure sangat cocok digunakan untuk menyimpan logika transaksi. Yang ketiga itu yang kita harus ketahui yaitu pengertian exception handling. Exception handling digunakan untuk menangani error yang terjadi sama transaksi. Contoh perintahnya itu declare exit handler for SQL exception. Jika terjadi error, maka kita rollback akan jika terjadi error, rollback akan dijalankan secara otomatis. Pertama kita akan membuat database terlebih dahulu. Get database jadi TCL. Oke, seterusnya yes, jadi TCL stage. Selanjutnya kita buat get table rekening id rekening integer auto increment primary. Oke, data pacarnya 100 saldo desimal 12. Oke, 19. Oke. Dari rekening itu untuk nama nomor rekening, nama nasabah itu untuk nama pemilik rekening, dan saldo itu jumlah uang yang akan kita miliki. Selanjutnya kita bikin untuk mengisi data awalnya, bikin insert into rekening. Data saldo alias ID 500.000 isi terborong untuk selanjutnya terus bikin Budi Budi itu bikin 300.000 tutup kurung oke query oke to rows affected. Selanjutnya kita cek select item from klik. Oh, I'm sorry, masa filter sih. Select. Nah, ini sudah muncul ya. ID nomor pertama itu ada nomor nasabah yang sudah kita input tadi, Andi dengan total saldo 500.000 dan Budi dengan total saldo 300.000. Selanjutnya kita bikin stock prosedur delimiter. Kita ubah
Oh, coba prosedurnya. Create prosedur, prosedur transfer dana kurung dalam pengirim ya, dalam penerima integer di dalam nominal desimal plus kurung kurung mulai bikin refer satu desimal 12,2 itu kurung, lalu kita bikin declare exit handler for SQL exception. Declare exit handler for SQL exception. Kenapa kita bikin declare exit handler for SQL exception itu untuk exception handling yang sudah kita bahas tadi, poin ketiga ya. Dan yuk kita bikin lagi. Oke. Taruh back. Back. Kasih informasi transfer gagal dan transaksi dibatalkan as status. And lalu kita start lalu kita set satu into satu from dari rekening di mana di ID ID ini dengan yang mengirim koma if jika variabel saldonya kurang dari nominal maka kita roll back, lalu kita select saldo tidak mencukupi belum as status gitu. Itu tidak, kalau kita update rekening set saldo dengan saldo dikurang nominal ya. Set saldo sama dengan saldo dikurang nominal di mana di ID rekening mengirim tuh ID rekening si mengirim. Oke, lalu kita update lagi rekeningnya, rekening aset saldo dengan saldo ditambah nominal
mana jadi rekening sama dengan benar. Lalu kita commit dengan info transfer berhasil. Sebagai status. Oke, kita tutup logika if-nya. Lalu kita end limit. Oke. Masuk semua, kita kembalikan delimiternya jadi tidak kok. Oke, selanjutnya pada declare variable saldo tadi. Nah, declare pada declare variable saldo desimal tadi itu digunakan untuk menyimpan saldo sementara. Nah, untuk declare exit handler for SQL exception itu untuk menangkap semua error yang terjadi selama transaksi. Jadi jika ada error, rollback itu fungsinya langsung dijalankan. Lalu pada start transaction itu untuk menandai awal transaksi. Pada select saldo into variable saldo from rekening per ID rekening sama dengan pengirim itu untuk menyimpan saldo pengirim ke variabel. Selanjutnya itu if variable saldo dikurang dari nominal, maka itu fungsinya jika uang tidak cukup maka akan di rollback, transaksi dibatalkan. Setelah itu update rekening set saldo sama dengan saldo nominal di mana ID rekeningnya pengirim itu untuk mengurangi saldo pengirim. Kalau untuk kredit penerimanya itu update rekening set saldo sama dengan saldo ditambah nominal karena dia dikirim oleh si pengirim. Jadi masuknya ke rekening penerima. Jadi otomatis saldo si penerima itu tertambah. Lalu itu commit. Commit itu untuk menyimpan perubahannya secara permanen. Jadi kita cek saldo awalnya tadi, sudah kita cek saldo awal. Itu saldo Andi itu 500, Budi 300.000. Nah, kita tes ya transaksinya. Call prosedur transfer dana. 1, 2, 100. 100.000. 100.000 kurang gitu. Oke, transfer sudah berhasil. Sekarang kita cek apakah benar sudah berkurang. From ini. Nah, mesin mereka sudah mengeluarkan sudah melakukan transaksi. Andi mengirim ke Budi 100, Budi menerima 100. Jadi yang awalnya saldo Andi itu 500 berkurang 100 yaitu menjadi 400. Saldo Budi yang awalnya 300 itu bertambah jadi 100 yaitu 400. Jadi sekarang saldo mereka setara. Lalu kita tes kalau untuk pengujiannya jika dia gagal transaksi. Karena saldo Andi nggak cukup, coba kita tes. Kita call prosedur transfer dana 1, 2, masukkan 1 juta. Harusnya kan nggak bisa. Oke, saldo tidak mencukupi. Nah, ada peringatannya. Kita cek tabel apakah ada yang berubah. Nah, nggak ada yang berubah karena tidak ada transaksi yang terjadi karena saldonya tidak cukup. Jadi pada tugas video kali ini kesimpulannya bahwa store procedure digunakan untuk menyimpan logika bisnis di database. TCL digunakan untuk mengelola transaksi melalui start transaction, commit, dan rollback. Sedangkan exception handling digunakan untuk menangani error secara otomatis. Integrasi ketiga konsep ini membuat sistem database lebih aman, konsisten, dan sesuai prinsip ACID. Mungkin segitu saja tugas video dari saya kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.